Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Santika. Saya mahasiswi dari Universitas UIN Raden Intan Lampung, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dengan NPM 2321020173. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Khairuddin MH. Dalam video ini, saya akan membahas tentang menganalisis kasus nyata sengketa pencabutan izin tambang PT TMS di Sulawesi Utara di Kepulauan Sangihe oleh Kementerian ISDM. Pada awal 2021, Kementerian ISDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP milik PT Tambang Mas Sangihe atau TMS, perusahaan tambang emas yang beroperasi di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pencabutan ini dilakukan karena adanya protes masyarakat dan LSM yang adanya menilai kegiatan tambang mengancam lingkungan, menilai dan keselamatan masyarakat. PT TMS menggugat pencabutan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN di Jakarta karena merasa dirugikan secara hukum dan ekonomi. Gugatan ini menjadi sengketa tata usaha negara antara perusahaan dan pemerintah pusat. Merujuk pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 atau JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, JO Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Ketun adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum. Asas keterbukaan tidak hanya sosialisasi atau informasi terbuka kepada PT TMS terkait pencabutan izin. Asas kecermatan, tidak ada evaluasi menyeluruh dan uji dampak sebelum pencabutan. Yang ketiga, asas tidak sewenang-wenang. Pencabutan dilakukan secara tiba-tiba tanpa proses dialog administratif. Dengan demikian, tindakan Kementerian ISDM berpotensi melanggar AUPB meskipun niatnya adalah melindungi masyarakat dan lingkungan. Sebagai mahasiswa hukum, saya berpendapat bahwa pemerintah memang punya kewenangan mencabut izin usaha, tapi harus dilakukan dengan hati-hati dan prosedural agar tidak merugikan hak hukum warga negara atau badan hukum. Dalam kasus ini, pencabutan izin PT TMS harusnya disertai pemberitahuan tertulis, evaluasi dampak, dan pemberian ruang pembelaan kepada perusahaan dan AUPB dan asas due process of law atau proses hukum yang adil adalah prinsip dari negara hukum. Saran saya, pemerintahan harus membuat mekanisme pencabutan izin yang lebih transparan, partisipatif, dan terdokumentasi secara hukum, dan perusahaan juga harus tunduk pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan hak masyarakat adat. Dengan demikian, video analisis hukum saya mengenai kasus sengketa pencabutan di Kepulauan Sangihe oleh Kementerian ISDM
Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru menguji tindakan mengenai bagaimana Han bekerja menguji tindakan pemerintah. Demikian video analisis hukum saya mengenai kasus sengketa pencabutan izin tambang Sangihe oleh Kementerian ISDM di Kepulauan di Sulawesi Utara. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana hukum administrasi negara bekerja menguji tindakan pemerintahan. Mari kita dukung pemerintahan yang adil, akuntabel, dan taat hukum. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video analisis hukum saya mengenai kasus sengketa pencabutan izin tambang Sangihe oleh Kementerian ISDM di Kepulauan di Sulawesi Utara. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana hukum administrasi negara bekerja menguji tindakan pemerintahan. Mari kita dukung pemerintahan yang adil, akuntabel, dan taat hukum. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.